Oke, kembali kita di e-talk show dengan tamu kita yang luar biasa, Mbak Paulina. Yeay! Nah, kalau menurut Mbak Paulina, pemerintah kita tenang nggak sih ngadepin pandemi kayak gini? Saya ngelihatnya sih tenang ya. Maksudnya gini, saya ngelihat betapa susahnya mereka. Pasti, Dan pasti. nggak cuman pemerintah Indonesia, Iya, semua. iya, Saya rasa ratusan tahun yang lalu kejadiannya kayak begini, meaning Iya. semuanya belum hidup, iya, ya kan? iya, Kalau saya ngelihatnya pemerintah kita cukup tenang dalam arti tidak membuat kita semua takut. Ya. Itu satu yang menurut saya penting. iya, Jadi tidak membuat kita semua doing panic things atau apapun yang malah masuk jurang. iya. Iya, menurut saya sih tenang ya Tenang ya. pemerintah. Kalau menurut Mbak Paulina, apa yang harus dilakukan pemerintah supaya pulih lagi? Ini keadaan kita udah agak lumayan nih. Ya. Tapi isu-isu Desember akan ada gelombang ketiga Ya, itu ya. yang bikin kita panik lagi. Ya, Nah, ya. menurut Mbak Paulina apa yang harus dilakukan? Sebenarnya gini, kalau saya juga boleh komentarin yang 2 tahun kemarin ini Iya. gitu kan. Sebenarnya pemerintah kan banyak sekali gelondorin bantuan, Iya. banyak sekali melakukan tindakan, banyak sekali melakukan sesuatu yang tidak pernah dilakukan sebelumnya ibaratnya. Iya, Cuman memang satu hal yang susah di Indonesia ini dibandingkan negara lain yang considerably lebih kecil, bagaimana menjalankan sebuah prosedur Oke. atau SOP. SOP-nya ya. Karena ini dilakukan di 270 juta masyarakat Indonesia dan besarnya pulau-pulau pula. Dengan kondisi yang baru pertama kali kita. Exactly. Iya, iya. Iya kan, maksudnya gini, Jakarta dengan pulau mana beda banget. iya, Iya kan, iya. Itu yang menurut saya challenge-nya pemerintah Indonesia yang saya akuin nggak gampang. Oke. Nggak bisa dibandingin dengan let's say Singapura. Singapura, ya. Yang sama Jakarta aja gedean banyakan kita warganya, ya Iya. kan. Jadi jadi saya nggak akan bilang bahwa pemerintah kita kurang baik dalam merangkai informasinya, tapi memang kenyataannya kesulitannya di bawah adalah informasinya yang kalang kabut. Kalang kabut ya. Contoh di peritel deh, kita baru tahu bahwa mall akan buka lagi tuh H-1 Iya. misalnya, dan itu selalu begitu. Kenapa sih ya? Gini, ibaratnya kita buka toko kan bukan hanya ala kazam. Iya. Iya kan? betul. Kita butuh, oke, siapa yang akan hadir, jam berapa dia harus hadir, buka tokonya jam berapa, kalau nggak buka bagaimana, operationalnya kan ada kayak kita, kayak IO aja kan ada planningnya gimana Iya. kan. Nah ketika kita hanya tahu 1 hari sebelum dan malam, itu buat kita Emang nggak dapat bocoran tuh? Maksudnya asosiasi Of course. punya koneksi sama pemerintah. Of course. Sebelum ini publish, Ya. dikasih tahu dulu lo siap-siap. Besok gue mau publish ini gitu. Tapi tidak certain, nggak pasti, pasti. gitu. Jadi even bahkan kita Iya, ngobrol iya. sama pihak mall kan, Iya, iya, mall iya. pun sama gitu. Ini gimana ya besok buka nggak ya? Jadi menurut saya gini, Iya. ketidakpastian itu yang membuat kita agak sulit. Tapi Oke. kita juga tahu mungkin banyak pertimbangan yang memang harus diketok nanti gitu loh. Iya, Nah iya. itu sih saya percaya bahwa ya memang begitu yang bisa mereka lakukan untuk Iya. masyarakat kita yang segitu banyaknya gitu kan. Iya, iya. Kalau ke depan tadi pertanyaannya kan ke depan ini Iya. ya. Saya rasa kalau saya nggak tahu langkahnya apa ya mereka pemerintah, tapi yang bisa sebenarnya dilakukan adalah take advantage. Take advantage maksudnya ini semua sekarang bergeraknya udah yang tadi saya bilang tuh, digitalization sudah 6 Iya. tahun lebih maju. Iya. Walaupun mungkin Indonesia saya nggak tahu. Cuma yang pasti deh semua bisnis kecil ataupun banyak semuanya go digital dan semua makin literate mengenai digitalization ya kan. Kalau pemerintah bisa mengambil celah Iya. itu dikontrol, dikasih platform Iya. untuk bisa justru mencuat, justru kita bisa go internasional jauh lebih cepat. Oke. Karena semua platform udah tersedia, Iya. masyarakatnya sudah literate, Iya. konsumennya sudah literate. Bayangan maksudnya gini, maksudnya apa konsumen sudah literate? Mungkin sebelum pandemi yang biasa belanja online hanya generasi muda. Iya. Ya kan? Generasi mungkin 40 tahun ke atas atau 50 tahun ke atas nggak mungkin. Pasti kayak aku nggak bisa, Iya, ajarin dong ya kan? betul. Sekarang mau nggak mau. Iya, iya. Semuanya mengerti bagaimana cara menggunakan handphonenya untuk belanja. Oke. Ya kan? Nah, itu menurut saya kalau itu dimanfaatkan dengan baik, diberi platformnya, informasi SOP-nya disebar, Iya. didukung supportnya untuk bisa go internasional, justru menurut saya ini bisa jadi bounce up yang luar biasa Iya. harusnya. Kalau persiapan dari masyarakatnya sendiri, kalau menurut Mbak Paulina apa yang harus disiapin? Gini, kalau saya ngelihatnya justru sekarang tahun pertama itu banyak pebisnis yang kayak banyak nyerah. Iya. Kayak banyak yang aduh ini nggak mungkin. Makanya banyak yang tutup, banyak yang give up lah ya. Iya. Tapi menjelang tahun kedua, saya justru ngeliatnya gini,
ini gue antara gue harus melakukan sesuatu atau gue mati, Iya. ibaratnya. Dan yang saya lihat justru banyak jadi jauh lebih kreatif. Iya. Jauh lebih kreatif. Bahkan UMKM katanya ekspornya bisa naik sampai 60%. Itu dia. Iya, iya. Dan saya sebelum saya terakhir kan kerja sebagai CMO di The Harvest, ya kan? Iya, Justru sejak pandemi jualan itu naik. betul. Karena justru permintaan digital dari berbagai pelosok naik. Iya, Karena mereka jadi literate, benar. iya kan? Iya. Selama company-nya itu sudah infrastrukturnya siap untuk deliver ke Papua bisa, deliver ke Balikpapan bisa, Bisa. pasti naik. Bahkan ke luar negeri. Bahkan ke luar negeri. Kemarin itu saya dengar ada industri kerupuk amplang dari Kalimantan Nah, ke Singapura dan luar biasa Ya. permintaannya. Itu karena orang Singapura juga Ya. lagi nggak ada kerjaan, Ya. browsing-browsing. Browsing ya. Itu yang dibilang take advantage. Kenapa? Iya benar, dan jadi maksud saya gini, take advantage dalam arti ketika supply sudah kuat nih kan, Iya. berarti supply kuat kan, Iya. dan semua udah tahu gimana caranya. Iya. Didukung dengan platform yang mengerti secara legalnya misalnya, gimana sih ekspor, gimana sih proses bidding keluar misalnya, gimana sih itunya yang menurut saya harus ada platform yang ngebantu, yuk mari gitu. Iya, Dan kita iya. bisa jadi gila loh, I mean kita kan besar sekali negaranya ya, Iya, iya, iya. iya. we could be the next China gitu. Betul. Dan sosialisasi ini harus segera dilakukan, Yes. Yes. harus masif ya. Ya, karena Iya. negara kita tuh masyarakatnya luar biasa kok, pejuang semuanya. Iya, iya. Bener-bener. Pakai babu runcing aja kita ngalahin senapan kok bisa. Jadi merdeka Iya ya. benar. Oke, terima kasih Mbak Paulina kehadirannya di sini berbagi sama kita. Tentunya itu membuat kita yang tadinya agak-agak minder jadi pede, Iya. nggak percaya diri, jadi kita bisa percaya diri karena ternyata di setiap kesulitan selalu ada kemudahan. Gue ingat Mama Dede tuh selalu bilang satu ayat itu yang bikin kalau kita lagi terpuruk percaya. Tuhan selalu beri satu kesulitan dengan bersama paling tidak 2 kemudahan. Ternyata dengan pandemi, dengan nggak bisa kemana-mana, Iya. digital bisa naik. Ternyata hikmahnya ada di situ. Ya. Kreativitas juga semakin terpacu. Ya. Iya. Ketemu sama meditative dance, ketemu sama ini, ketemu sama itu adalah Ya. buah-buah dari pandemi ya. Ya. Dan kita harus take advantage. Nah itu bukan mengambil keuntungan dari kesusahan orang lain, tapi ambil keuntungan dari lingkungan. Ya. Ya, ya. Wika ada yang mau disampaikan? Jangan lupa, ayo pakai masker, ayo cepat vaksin. Oke, sampai ketemu di e-talk show minggu depan.